Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Nah, masih dengan aku Tika dan aku Isman. Tentunya kita udah kedatangan tim e-sport ya. Kita kali ini membahas tentang game ya, karena gamer lagi marak-marak ini. Ya. Jadi kita kedatangan tim yang sudah berkompetisi di ajang nasional. Sebelum kita ajak ngobrol-ngobrol, boleh perkenalkan diri dulu dari ujung sana dulu. Boleh lah, siapa nama, alamat, hobi, apapun lah. Perkenalkan, nama saya Adam Sauki, alamat di Jalan Sunggal. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Akbar, lebih sering dipanggil Kicung. Saya di sini menjadi manajer dari tim yang udah lolos nasional. Oke, tim ini apa namanya sekarang ini? Sebagai apa nih sekarang? Untuk sekarang kami di komunitas Satu Esport. Satu e-sport Satu one e-sport. ya. Satu Esport. Satu ya, satu e-sport. Satu e-sport. Nama saya Billy Aldrian, rumah saya di Setiabudi. Saya player dari Satu Esport ini. Wah, ini berarti anak Medan semua nih ya. Medan yang udah go nasional lah. Benar sekali. Jadi kira-kira apa kabar dari teman-teman nih? Kabar ya? Kalau kabar ya baik-baik Baik ya. aja. Lagi Baik sibuk ya. apa? Belakang ini lagi sibuk apa? Lagi kebetulan sekarang udah mulai banyak event, jadi sibuk latihan. Oke. Kuliah juga. Kuliah ya, sambil kuliah ya. Kuliah daring ya. Iya. Tapi mungkin Tribuners belum tahu game e-sport yang dimainkan ini divisi apa? Kira-kira Oh. saya jelaskan. Mobile Legend. Mobile Legend ya. Oh, Mobile Legend ya. Ini game gimana sekarang nih ya? Berarti lagi sibuk latihan, lagi sibuk kuliah juga. Iya. Terus kira-kira ada lagi yang Kesibukannya nih di Kesibukan. tengah pandemi saat ini ya. Ya kalau pandemi ini ya makin mudah kami untuk tambah jadwal latihan gitu. Oh, oke. Nah, kayak sebelum-sebelumnya kan lebih susah. Oke. Nah, sebelumnya harus membagi waktu juga Iya. ya. Wow. Nah, menarik nih, ini satu e-sport. satu e-sport ya. Nah, satu e-sport ini mungkin boleh dijelaskan dulu ini kapan berdirinya nih dari Kalau berdirinya sekitar bulan 10 resminya. bulan 10. Bulan 10 2020. Wow, masih baru nih berarti Masih ya. baru. Cuman kalau nggak sebagai satu e-sport, Ya. teman-teman ini kan udah ngetim bareng tim yang lama. Itu sejak main game sejak kapan? Mobile Legend. Kalau Boleh dari saya Adam dulu. sendiri, mulai mainnya dari awal 2018 lah. 2018. Berarti sekitar udah 2 tahunan ya. 2 Ada tahunan. wow. Kalau Aulia? Kalau saya sendiri mulai main game itu dari 2008 sebenarnya. Main game 2008. 2008 Dari ya? mulai SMP udah mulai. Dari main game. SMP. Itu game apa tuh 2008 tuh? Banyak ada gunbon dulu macam-macam lah. Waktu jadi bocah warnet. Oh, Sering lah bocah main. warnet ya. Iya. Dari dari udah lama lah menjadi gamer. Iya. Kalau Bill Kok main game dari 2010. 2010. Game Sekitar. Losaga dulu. Oh. Kenal? Kalau Saga. Udah online ya? Iya, Mainannya ya? online. Kalau konsol gitu main nggak? Oh, konsol main juga. Main juga ya? Jadi sebagai one e-sport nih, ini kan udah pernah ikut ajang nasional Piala Presiden kemarin. Itu tahun berapa kemarin? 2019. 2019 ya. Itu mewakili tim yang lain ya. Iya. Tapi tetap mereka teman-teman ini kan yang Iya. itu Iya. apa perasaannya bisa sampai Bisa mewakili lah iya, ya. bisa mewakili Sumatera Utara lah bisa dibilang. Satu-satunya atau ada tim lain nih? Kalau untuk di Pulau Sumatera, ya kami lah Kak, dari Satu. Sumatera Utara yang ibaratnya Pulau itu Sumatera kan, kami. Heeh. Wow. Sumatera full Pulau Sumatera. Sumatera ya. Wah, keren nih. Itu gimana perjalanannya bisa sampai ke kompetisi Piala Presiden? Awalnya itu ada dibuka pendaftaran online pertama. Online. Online, oke. Pendaftarnya sekitar ada 200-an. Peserta. Pastinya nggak ingat, tapi sekitar 200-an tim. Jadi yang diambil untuk dapat slot ke Palembang itu 60 tim. 64. 64 tim. 64 tim 64 akan tim. berangkat ke Palembang dulu. Iya. Oke. Tapi itu dana sendiri. Oh, Oke, belum ada maksudnya pembiayaan ya? akomodasinya Sendiri. pakai biaya sendiri. Iya. Dan tanpa dibiayai dari pihak Oh. Penyelenggara. penyelenggara. Jadi Oke. kemarin ya udahlah dengan modal yakin aja diberangkatkan sama pemilik komunitas kami. Waktu itu namanya Profesional Sport. Oke. Sebelumnya kami di situ. Oke. Jadi diberangkatkan sekitar 2 hari, 2 hari, 3-4 hari. 3-4 hari di sana. Selama di Palembang 3-4 hari, oke. Iya. Itu apa ya maksudnya bertanding lah ya? Iya, bertanding. Bertanding melawan tim-tim dari Sumatera. Dari Iya, Sumatera. seluruh Sumatera. Oke, Seluruh itu Sumatera, mendapat oke. finish di juara Satu. 1 Wow, dan keren. langsung di Jakarta, dibawa ke Jakarta. Iya.
dua Sebulan. minggu, Sebulan. sekitar sebulan setelahnya baru kami ke Jakarta. Jadi yang hanya juara 1 di Palembang itu baru ikut Piala Presiden, bukan juara 2-nya juga. Enggak, ikut main Oh. event cuma juara 1 aja. Juara 1. Nah, pas berangkat ke Jakartanya baru diakomodir. Iya. Oh, oke. Wah, menarik sekali nih ya. Yang waktu di Palembang ya, itu tim mana tuh yang menurut kalian yang paling bersaing lah ini? Paling kuat. Paling kuat. Kalau menurut dari saya sendiri ya, tim yang waktu paling kuat, yang benar-benar kuat waktu kami hadapi di Palembang itu tim dari Bengkulu sih. Bengkulu. Iya. Wow. Itu ketemunya di fase berapa itu? Di fase semifinal ya. Semifinal, Iya. oke. Cuman itu saja yang aku rasa kayak kuat lah gitu di Palembang itu. Di Sumatera. Pulau Sumatera. Ke Terus Sumatera ya. berangkat ke Jakarta nih. Apa perasaan kalian pas udah sampai Jakarta? Mewakili lah ini ya. Mewakili lah, bisa sampai sebesar itu. Apa perasaan? Mungkin dari Billy dulu. Perasaannya pasti senang lah pertama Senang. kali kan mewakili Pulau Sumatera satu-satunya. Cuma takut juga pasti lawannya juga jago kan, suruh Indonesia perwakilan. Siapin mental aja lah di situ. Tapi ada rasa takut juga ya? Ada dikit. Dikit ya. Aku deg-degan lah ya nih. Tapi lawannya itu Iya, yang bener. bukan sekelas kita juga. Iya, lawannya. bener-bener memang apa ya? Udah megang nasional gitu. Mm-mm. Kalau dari Aulia sendiri? Lebih ke senang aja karena lihat support dari yang biasanya rival di event lokal jadi support kami waktu kami berangkat. Lebih ke itu aja sih. Kalau untuk prepare ke mereka paling ya prepare jadwal latihan lebih sering lagi. Habis itu yang mereka butuhkan saya ajukan nanti ke atasan untuk dipenuhi gitu, untuk memudahkan mereka. Lebih ke gitu aja sih kalau Wow. manajer. Ini kan perwakilan ke Jakarta nih. Persiapannya berapa lama nih? Untuk latihannya ada diporsir lagi nggak untuk latihan khusus untuk menghadapi ke nasionalnya? Kalau untuk porsi latihan ada ditambah. Dari biasanya kan paling enggak itu 4 hari dalam seminggu harus ada. Ini kami minta kalau bisa full gitu. Berarti setiap hari? Satu minggu full ya. Satu- Mau yang online, mau latihan tatap muka harus ada dalam seminggu itu harus full lah kalau bisa. Oh, berarti latihan rutinnya itu biasa 4 kali dalam seminggu. Iya. Oke. Tapi teman-teman ini kan masih muda ya. Itu gimana cara bilang ke orang tua kalau aku nih gamer gitu? Itu reaksi orang tua pertama gimana? Kalau dari saya sendiri, pertama orang tua ya kayak biasa lah bang, sepele nganggapnya. Sepele. Karena kan cuman game gitu kan, main kayak buang-buang waktu lah, nggak ada ngasih apa-apa, sampai akhirnya kenal Mobile Legends itu dan bisa ngasih duit sendiri. Ya ibaratkannya nggak perlu minta lagi lah gitu dari orang tua. Itu aja sih. kalau Berarti dari saya sendiri. tadinya sepele, tapi nggak ngelarang ya? Sempat nggak dilarang? Nggak sempat nggak dilarang jangan main game lagi. Gitu. Kalau ngelarang sih enggak, tapi jangan sampai ngeganggu kuliah gitu. Oke. Itulah. Berarti nggak pernah terganggu nih ya kuliah ya? Oh terganggu kalau saya. Oke. Kalau dari Aulia sendiri? Ya sama Apa juga, perasaan cuman reaksi? waktu saya diizinkan tuh sekitar tahun 2013 tamat SMA. 2013 diizinkan. Ya karena di situ udah mulai menghasilkan lah dari Oke. game. Yang waktu itu saya mainkan tuh Point Blank. Waktu itu Mobile Legends belum ada. Si Point Blank main di warnet. Ada ikut turnamen juara juga. Waktu itu juara 2 di Medan. Setelah saat itulah mulai diizinkan sampai sekarang. Sekarang ya. Itu 2013 berarti butuh berapa waktu tahun tuh untuk meyakinkannya? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun ya. 2008 tuh orang tua belum tahu. Belum tahu. Masih curi-curi waktu pergi sama abang ke warnet tengah malam. Tengah malam. Iya. Wow. Kalau orang tua Billy sendiri gimana? Apakah sama atau berbeda? Kan main game saya dari 2010 kan. Emang sering dimarahi, maksudnya jangan seringan. Kan masih sekolah, Iya. SMP. Terus pas 2017 main game yang sebelumnya itu juara juga nasional. Heeh. Itu 2010. Iya. Oke. 2017. 2017, oke. Baru di situ masih agak merasa percaya lah kalau game itu nggak ada sisi, maksudnya ada sisi positifnya, nggak ada negatif semua. Terus ditambah lagi yang ikut Mobile Legends ini, jadi makin besar Support. potensinya Dan mendukung support gitu. ya. Mensupport. Meskipun tidak dibenarkan sama sekali 100% maksudnya Oke. ke situ. Iya, iya. Berarti butuh perjuangan yang panjang nih hingga akhirnya disetujui nih ya. Dan butuh pembuktian juga Benar. ke orang tua kan. Keren. Dan untungnya bisa dibuktiin gitu kan. Benar. Dengan prestasi nih ya Dengan pastinya. prestasi.
Oke, nah untuk Billy, Akbar dan Adam ini kan satu tim nih mewakili Sumatera untuk tingkat nasional. Nah kita penasaran ya Ispan ya, gimana sih awal kalian berjumpa hingga menjadi satu tim ini gimana nih? Ini mungkin dari Billy. Awalnya terbentuk kami jumpa itu dari turnamen jalanan. Oke, turnamen jalanan ini maksudnya? Itu kayak mana? Turnamen yang di kafe-kafe. Oke. Terus? Bukan yang resmi dari pihak gamenya, penyelenggara. Jadi kami tuh awalnya musuh. 5 orang ini kan misalnya dua orang satu tim, satu orangnya setim, 2 orang yang lain beda tim. Jadi kami yang mencolok lah gameplaynya di pas tim. turnamen itu. Jadi kami saling ngobrol lah, mau gimana kalau kita setim gitu. Itu siapa yang bilang kira-kira kalau masih ingat? Yang ngajak tuh. Yang ngajak dulu. Mungkin nggak secara langsung ngomongnya gitu pas. Malu ya segan. Gengsi Saya ya. nanya aja, Iya. mau ikut turnamen sini nggak main bareng yuk gitu. Ya udah, lama-lama kebentuk lah. Jadi setim. Dan sampai sekarang itu terhitung udah berapa tahun kalian bareng-bareng? Maksudnya Kalian ini bareng-bareng ngetim bareng itu udah Yang- berapa tahun? dari awal 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. 2018 ya. 2018 ya. Dan kalau di Medan ya udah menjuarai terus lah ya? Atau kira-kira ada kadang nggak juara juga gitu? Kalau dari 2018 sampai 2020 awal, iya 2020 awal aja, itu memang sering juara terus. Tapi setelah itu udah nggak lagi karena pas sempet di 2000 awal itu ada sebagian dari kami yang fokus ke kuliah kan sebelum 2020 belum pandemi kan masih kuliah, itulah fokusnya di situ. Jadi nggak turnamen lagi. Terus sekarang mulai main lagi. Mulai akhir turnamen 2020. lagi? Mulai turnamen Iya, lagi? Yang bulan 10 sama satu e-sport ini, bulan 10 kemarin. 10 dan Itu juara nggak? Pernah juara 2 online. Online? Juara turnamen online ya? Iya. Wah, nah ini kan mungkin kita ke playernya dulu nih ya Bang. Ke Adam nih, mungkin Adam dan Billy. Kita penasaran nih, ini kan udah meraih berbagai kemenangan nih ya dalam game online ini. Mungkin boleh diceritain nih game kompetisi mana nih yang mungkin menurut kalian yang berkesan atau yang punya pengalaman menarik lah ini. Turnamen yang paling berkesan. Ada dari Adam. Kalau untuk turnamen yang paling berkesan mungkin Piala Presiden itulah Kak. Piala Presiden ya. Piala Karena Presiden. kan ibaratkannya mewakili dia dari Sumatera gitu, satu-satunya tim yang dari Pulau Sumatera itu mewakili untuk di tingkat nasional itu. Jadi ya cuman itu sih paling berkesan. Paling berkesan karena mewakili provinsi ya. Iya. Dan kayaknya sama jawabannya ini. Sama nggak atau Turnamen berbeda yang nih? paling berkesan. Atau Satu pengalaman aja berarti. menarik? Iya. Iya sama lah kayak presiden tuh. Kalau pengalaman menarik saya Kak, saya pernah turnamen di Medan. Oke. Terus lawannya ini tahu saya. Lawannya nggak mau main di salonnya saya, habis itu pulang lawannya Kak. Maksudnya Seriusan? itu gimana maksudnya? Ya gitu. Saya pernah ikut turnamen di Medan, Oke. tapi sama tim lain gitu. Itu tahun berapa? Bukan bareng mereka. Bukan, itu 2019. 2019, Nah, oke. jadi lawan saya ini ada yang tahu saya kan Kak. Jadi dia ngomong lah ke panitia, itu kok bisa ada si Adam gitulah dibilang. Kalau tahu lawannya dia, mending saya nggak usah main lah Bang, saya pulang aja. Jadi saya cuma di salam, habis itu lawannya pulang, nggak mau tanding lawan Berarti saya. nggak jadi main. Iya, nggak jadi nggak ngelawan tanding. gitu Bang. Itu sih paling berkesan. Wah, dia Kayak- udah keok duluan ya, belum Iya, tanding nih ya. belum tanding gitu kan. Ini mungkin Itu sih paling sangar berkesan. kali nih ada main ya sampai disalami loh ya. Iya kan. Kalau dari Billy, Akbar dulu. Yang Yang berkesan ya? paling cerita dan pengalaman menarik kalau ada. Mungkin dari segi manajer nih ya. Gimana nih mau Menariknya manajeri? Kalau mau manajeri orang ini agak susah-susah, sulit sebenarnya, bukan Susah gampang. sulit ya. Susah sulit, oke. Soalnya satu karakter sama karakter yang lain tuh betul-betul beda, tapi nggak ada baik-baiknya sama sekali. Siapa yang paling sulit nih diatur nih? Sebenarnya di tiap tim tuh ada yang seperti Adam nih, ada yang agak lasa-lasa gitu. Cuman dia agak menonjol lah dalam tim, dia yang main menonjol. Lasa-lasa berprestasi nih bisa dibilang ya. Iya. Dari Billy sendiri, turnamen yang paling berkesan, pengalaman menarik kayak Adam kalau ada. Pengalaman menarik ya sistem sama orang lah, orangnya aneh-aneh. Oh. Setiap turnamen nggak pernah serius. Jadi? Itu uniknya. Jadi kami selalu ketawa.
Tapi Jadi menang, tapi menang nggak gitu. pernah Tapi nggak serius. down gitu atau Down. maksudnya Kayak lihat tim, ya aduh susah banget nih lawannya. Oh pernah lah pasti itu. Tapi yang di PRPS ini itu lah. Soalnya kan kami lawan bukan yang Iya. sesama kami, pro player juga kan kami. bisa dibilang Di atas kami lah. selevel di atas kalian, Satu level di atas kami. bisa dibilang gitu ya. Iya. Dan kalian ini kan lolos by kualifikasi. Mm-mm. Atau itu semua timnya lolos by kualifikasi atau gimana? Kan ada 16 tim, Heeh. 8 tim dari seluruh Indonesia. Heeh. Misalnya dari Pulau Sumatera, satu dari Jawa Oh, kan. berarti 8 tim kualifikasi, 8 tim ini udah wajib masuk. Prosin ya mereka prosin. Iya, karena mereka pro player, Iya. prosin, di prosin, jadi otomatis sudah memang masuk. Iya. Dan kalian ini 8 ini mewakili provinsi masing-masing. Lawannya 8 dari prosin itu. Jadi setiap 8 provinsi lawan 8 prosin. Iya. Oh, keren. Dan Ini pasti setiap game punya pengalaman menarik nih, luar biasa nih. Itu kalian tahu nggak sih kalau misalnya tanding itu, oh ini temanku gitu, atau kalau tiap tanding, ini turnamen lokal kita bicara. iya, Nah. secara lokal nih. Lawannya teman kita sendiri. Misalnya tahu nggak kalau misalnya saingannya kita tuh lawan yang kita kenal gitu, Tahu lah pasti. karena satu lingkup itu ya. Sering turnamen kan pasti sering jumpa juga, sering ngobrol. Pasti tahu lah dia kan. Ini gitu aja. Gitu aja. Terus ini prospek gamer ini tahun 2021 ini gimana? Menurut pandangan kalian dulu mungkin game ya, hanya game gitu. Nggak Sekarang kan disepelein lah. banyak Dan dikompetisikan sekarang kan ya. udah banyak yang sukses dan benar. kaya lah dari game itu. Menurut kalian prospek game di tahun ini tuh gimana? Menurut saya kalau 2021 game 2021 pasti bakal lebih naik lagi. Apalagi masa pandemi orang nggak bisa keluar-keluar, game pasti. Sampai public figure, influencer mainnya game sekarang. Di stream ya, maksudnya jadi streamer lah. Orang-orang biasa yang dulu yang nggak suka game jadi main game, kayak artis, selebritis. Terlepas Macam-macam gamenya game. apa ya? Terserah game apa aja. Terutama game Mobile Legends ini lah paling laris di Indonesia kan. Iya. Kemarin aja ada turnamen yang buat bukan resmi dari pihak penyelenggara gamenya. Kayak orang biasa kita, cuma yang daftar tuh 19.000 tim. 19.000 Satu tim kan 5 orang, berapa atau 5 kali 19.000. Berarti udah kelihatan kan komunitasnya banyak di situ. Dan Pasti akan lebih menaik lagi. Juga jangan takut bang kalau main game ini. Misalnya pendapatan. Kalau kita serius terus punya skill, terjamin lah pasti pendapatannya lebih dari cukup. Terjamin. Iya. Dari Kalau mana kita punya terjamin? skill. Karena kalau kita punya skill, banyak orang punya skill tapi nggak punya relasi, jadi orang pun nggak tahu kalau dia punya skill. kalau sekarang dipermudahkan bang, karena setiap tim-tim e-sport gede udah membuat trial. E-sport gede. Iya. Udah membuat sistem trial, jadi siapapun yang punya skill bisa ikut trial di tim itu. Dulu kan nggak ada trial, jadi susah ya kan. Sekarang Nggak ada udah relasi. macam semacam tes lah ya, maksudnya tes masuk lah ya. Iya, tes masuk. Terus kalau pemain Mobile Legend lah ya khususnya ya, pemain Mobile Legend idola lah. Boleh dari mana aja lah, mungkin dari Adam dulu. Pemain idola saya gitu bang. Kalau pemain idola saya sih ada Aura namanya bang. Aura. Nah, itu sih idola saya. Kenapa? Kenapa? Karena dari saya tahu main game itu ya karena nengok-nengok dia, sering nengok dia di YouTube. Kan ibaratnya dia udah pro player di luar kan. Ya saya masih nonton-nontoni dia, cara dia main, sampai akhirnya ya saya termotivasi Berjumpa. lah gitu. Ya sampai Dan jumpa ketemu. lah sama dia. Itu sih. Pas ketemu Udah pernah ketemu Udah langsung? pernah Kalau ketemu langsung dalam konteks tanding gitu kak. Oke, tanding. Udah pernah juga sih, tapi kayak tandingnya di game ya nggak di turnamen gitu. Oke. Kalau jumpa-jumpa ya pernah juga sih. kalau ketemu langsung udah pernah pasti. Udah pernah bang. Udah. Udah. Itu apa yang Adam bicarain lah sama dia? Kalau apa yang Adam lakuin? bicarain nggak ada sih bang, kayak cuman tetap ya kagum aja walaupun ibaratnya di sama Di tur pertandingan turnamen gitu. langsung. Cuman ya pas berpapasan sama dia gitu ya kayak kagum aja gitu. Keren sih dia. Oh, tapi Terpesona enggak, ya? tapi enggak sempat ngobrol lah ya. Ya kalau mau obrol saya orangnya soalnya nggak suka basa-basi bang, jadi Wih. nggak tahu apa yang mau diobroli gitu ke dia. Itu sih. Kalau to the point ya. Kalau dari Akbar, Kalau dari saya sendiri pemain panutan itu Just No Limit, karena waktu era dia
masih berprestasi, dia selalu kasih tips and trick gimana cara dia bermain ke orang-orang, sampai sekarang orang bisa ngalahin dia gitu. Jadi semua rahasia dia dalam bermain itu dibongkarnya, dibagi-bagi ke orang. Sampai Nggak orang pelit bisa ilmu ngalahin lah. dia. Sampai sekarang orang udah bisa menyamai skill dia gitu. Dan Akbar belajar langsung ngeliat dari channel YouTube si Iya. Just No Limit ini ya. Iya. Kalau dari Billy, Kok saya kayaknya Vin, RRQ Vin. Dia orangnya kan sama kayak saya juga. Tapi memang skillnya jauh lah, emang lebih di atas dia. Billy di atas dia. Dia di atas. Oh. Oke. Semoga nanti ya. Semoga apa kak? Semoga nanti bisa di bisa- atas Vin. Ya amin, semoga aja. Kenapa Vin tadi? Sekali lagi. Kenapa mengidolakan Vin? Dia output sama inputnya bagus. Jadi misalnya gameplay dia bagus. Terus cara dia komunikasi sama timnya pas saat lagi turnamen bagus juga. Jadi itu hal yang spesial kan. Udah pernah ketemu di in game belum sama Vin? Dan game pernah. Dia Menang? Pernah. Menang pernah. Kalah juga pernah. Menang pernah, kalah Menang pernah. pernah, kalah pernah. Oh, oke. Oke, nah ini kan Billy, Akbar sama Adam ini udah bertahun-tahun nih pro di permainan e-sport ini ya. Pernah kepikiran nggak bakal ingin jadi meneruskan nih sampai hingga akhirnya benar-benar profesional nih? Dari saya ya kak, Iya. kalau dari saya sih sebenarnya pengen kak, cuman karena mesti ada hambatan dari orang tua saya, jadi Oke. kayak keganggu gitu. Saya maunya fokus di game, tapi orang tua saya maunya saya tetap tuh fokus di kuliah, di pendidikan. Karena pun ibaratnya main game ini kan ada juga yang harus dikorbankan kak. Dan kalau misalkan dibilang untuk ngorbani kuliah, saya udah buat, tapi tetap ujungnya tetap balik lagi, masuk kuliah lagi. Jadi kalau untuk sekarang enggak lah kak. Maksudnya kayak ya pro kali gitu, fokus kali. Karena nunggu kuliahnya selesai dulu lah. Ingin Gitulah. sebagai hobi ya nih ya, mengasah skill ya. Kalau misalnya dari Akbar gimana? Kalau dari saya sendiri, target saya sebenarnya cuma ada 2. Apa tuh? Setelah jadi manajer tuh target saya ada 2. Pertama bawa tim yang saya asuh itu, sebenarnya bukan asuh sih, naungi aja gitu, Juara. ke nasional itu udah. Sama yang kedua, gimana cara buat masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan tahu e-sport ini. Sebenarnya masih terhambat di yang satu ini aja. Oh. Mungkin kalau itu nanti udah terwujud, mungkin bakal fokus ke kerjaan. Kalau udah terwujud ya. Iya, kalau udah terwujud. Karena tinggal itu aja. Soalnya sebenarnya e-sport ini positif. Cuman banyak orang tua yang nggak bisa bedain antara e-sport dengan hanya sekedar ngegame gitu. Betul. Itu aja sih. Padahal e-sport ini Bagus. bisa menjadikan suatu profesi ya. Betul. Kalau dari Billy nih, Kok saya kayaknya nggak bakal serius sekali lah. Cuma ikut-ikut aja, ikuti air. Dan Mengalir masa- ya. kenapa tuh mengalir. kira-kira? Karena kan saya juga kuliah semester akhir, jadi mau habis misalnya Kuliah? game ini Heeh. masih tetap gitu-gitu aja, ya fokusin ke kuliah lah, atau sebaliknya. Gitu. Terus ini kan kalian ini kan udah mainin beratus-ratus turnamen lah kalau bisa dibilang selama kurang lebih 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Itu kira-kira ada ngerasa bosan atau enggak? Bosan. Kalau dari saya sendiri pernah ngerasa bosan bang. Itu pas maksudnya kenapa bisa bosan dan kayak mana cara keluar dari kebosanan itu? Karena kan ibaratkannya saya tuh dulu nggak kuliah kan bang, berhenti dari kuliah gitu. Ya karena main game, turnamen sana sini, kayak bosen lah ya suasananya itu aja. Karena pun secara langsung bang, saya tuh jadi pribadi yang kayak tertutup juga karena di game itu. Karena ibaratnya kurang komunikasi Ya, sama yang di sama. luar gitu, yang ibaratnya biasa nongkrong sana sini waktu SMA. Ya jadi terakhirnya bosen, makanya mau kuliah lagi, balik kuliah lagi gitu. Oh berarti tuh cuti karena ikut kompetisi? Nggak cuti kak, bahkan saya keluar dari kuliah itu, memang nggak mau kuliah lagi dulu karena main game itu fokus lah dibilang itu sih kok, sampai akhirnya ya dapat juga titik bosennya gitu di game itu, balik lagi gitu-gitu kok dari saya sendiri bang. Terus gimana biar bisa tertarik lagi nih untuk nge-game? Tunggu dari orang tua lah, karena kan kalau saya harus mau nggak mau, pokoknya papa saya tetap menekankan mau nggak mau harus sarjana dulu. Oke. Baru terserah, nggak bakal diganggu lagi. Jadi kalau misalkan ibaratnya Mobile Legends ini pun masih kompetitif, kalau saya udah tamat kuliah pun pasti bakal saya kejar lagi sih kak. Ibaratnya mau ngulang dari nol pun saya siap lah gitu, kok misalkan masih kompetitif ya.
gitu sih. Oke, Siap. berarti Maksudnya dari nol. Ya dari nol gitu, kayak main lagi, cari tim baru, orang-orang baru tanpa adanya dua inilah bilang Bang. Saya mau aja gitu karena udah nggak ada lagi beban gitu yang harus dipikiri. berarti orang tua setuju tapi pendidikan harus nomor satu Iya, ya. tetap harus nomor satu kalau di keluarga saya Kak, gitu. Terus menurut kalian nih, skena e-sport di Medan ini gimana? Tadi kan kita udah bicara nasional. Ini Medan ini gimana? Kira-kira bisa bersaing nggak dengan yang di luar Sumatera? Atau udah familiar belum anak-anak muda atau siapapun lah di Medan ini terkait dengan e-sport ini? Kalau anak muda pasti udah familiar karena ya udah sejak pandemi inilah orang jadi banyak ngegame, influencer, artis bahkan main game. Namun untuk kalangan orang tua mungkin yang belum tahu game itu seperti apa. Terus mengenai skena Medan ini gimana? Kalau untuk Medan, saya bilang udah jauh lebih di depan ya karena terbentuknya ESPA yang kota Medan itu udah fix lah, kabar yang saya dapat udah fix. Jadi mungkin orang tua nanti ada visi misi gimana untuk Medan ini jauh lebih baik lah. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung lah ke orang ESPA-nya. Soalnya di luar konteks saya untuk menjawab itu kan karena mereka lebih tahu. Berarti bisa bersaing lah dengan yang di Jawa, dengan yang di luar lah bisa bersaing Luar lah kota Medan tim ya. Medan Insya ini. Allah bisa. Karena bibit-bibit kita pun bagus juga. Cuman karena dari dulu nggak ada yang naungi aja. Kalau sekarang kan udah ada yang naungi. Terakhir nih untuk satu e-sport dan teman-teman lah ya, kasih dulu tips dan trik untuk Tribuners kira-kira yang pengen jadi gamer, yang pengen juga menjuarai kompetisi lah, kasih dulu triknya. Kalau dari saya sendiri, coba berawal dari orang tua dulu, mengizinkan atau enggak. Soalnya atlet ini kalau basah harus basah, kalau memang mau setengah basah lebih bagus nggak usah basah Sama kayak sekalian. ngebet berarti. Iya, karena atlet sebenarnya sama aja kayak pemain bola, Betul. yang harus fokus. Udah gitu dorongan dari pemerintah sih gimana nasib atlet kan. Terutama yang elektronik ya, maksudnya Iya, e-sport ya. Iya, yang e-sport. Kalau ada naungan dari pemerintah misalnya dibuat seperti ini, nanti yang nggak berprestasi seperti ini, mungkin itu orang tua bakal lebih mengizinkan lagi. Soalnya orang tua itu takutnya nasib selanjutnya bagaimana. Sebenarnya di situ aja sih. Kekhawatiran orang tua rata-rata seperti itu ya. Ya, jadi kalau saran saya kalau memang mau terjun aja langsung. Harus disupport sama orang tua, misalnya device, handphone, harus disupport misalnya kayak PC. Habis itu mungkin dimasukkan apalah, cariin trial tim-tim besar untuk diikuti. Seperti itu ya sih latihan. Sebenarnya nomor satu izin orang tua dulu. Itu dulu. Kalau ya. nggak semua terhambat. Dia mau kemana pun pasti Iya. terhambat. Ya Oh. seperti Adam tadi kan dia mau ikut ini terhambat, mau sini terhambat. Sebenarnya izin nomor tua nomor satu. Udah diizinin baru enak ngapa-ngapain Ya, gitu. makanya tadi target saya itu harus orang tuanya harus tahu e-sport ini seperti apa. Mungkin ada yang mau tambahin Billy? Sama kayak seperti Akbar, Cukup ya. cukup. Ada yang mau tambahin kira-kira untuk Tips penutupan and trick kita? gitu. Mm-mm. Kalau tips and trick, kalau misalkan mau di game ini khususnya di Mobile Legends, kita itu harus punya pertama device yang bagus. Device Oke. yang Itu udah bagus. pasti. Baru kalau misalkan masih sekolah atau mahasiswa, mending itu harus dikorbankan salah satu, mau fokus tetap di kuliah itu atau di sekolah itu atau tetap di game itu. Berarti Karena nggak kan bisa berbarengan. karena kalau misalkan dilakui barengan Kak, itu kayak berat gitu. Kita ibaratnya masuk kuliah nih pagi, karena kita asik kan, seru kan, mau jago di game itu main, karena kan main terus, ya udah begadang akhirnya ya nggak bisa kuliah, nggak bakal bisa lah kok saya sendiri bilang ya. Gitu Kak. Jadi harus adalah salah satu dikorbani. Entah itu berhenti kuliah betul-betul terus fokus di game itu, ya incar lah sampai betul-betul Tapi harus jadi niat yang betul pertama. juga. Iya Bang, maksudnya. karena kan kita kalau misalkan bermimpi untuk jadi yang paling terbaik kan nggak salah kan kok dibilang. Benar. Jadi gitu, harus beranilah ngorbanì sesuatu harus gitu. untuk pengorbanan lah ya. Tapi betul-betul. ketika itu udah dikorbankan ya harus Jadi, total juga iya. untuk itu, harus total betul lah. Jangan setengah-setengah lah ya. setengah-setengah. Itu aja sih Itu Bang. ada tambahan juga kalau memang udah merasa jago atau memang udah diakui jago, kalau bisa harus ada attitude yang bagus. Oke, Nah, attitude. gimana attitude yang bagus tuh? Contoh. Soalnya player ini jatuh sama naiknya itu tergantung attitude juga sebenarnya. Oke. Karena pasti misalnya attitude dia jelek, pasti dia nggak akan dapat respect dari orang lain. Itu pasti buat jatuh mental dia secara nggak langsung. Itu
ada yang pernah saya asuh tuh adalah kejadian Dan mentalnya seperti itu drop ya. ya karena dia pikir dia bisa menang rupanya enggak, jadi dia di apa sih bahasanya kok dijekin gitu. Taunting. Gitu-gitulah, jadi mentalnya down lah sampai sekarang dia udah mulai kurang lah main seperti itu karena dia dulunya Berpengaruh sombong berarti ya? lah iya karena dia dulunya sombong udah sekarang udah Berpengaruh dia- ke skill juga, maksudnya Iya. bisa berpengaruh ke gameplay, hal pasti seperti ada itu. tremor nih kalau main, pasti ada tremor kalau udah kena mentalnya pasti ada tremor itu. Jadi kalau misalnya attitude harus bagus lah. Oke, itu dia tips dan triknya. Benar. Udah lumayan lengkap lah kalau bisa aku bilang ya dari satu e-sport ya. Yaudah, terima kasih Adam, Billy, Akbar, maksudnya gitu. Oh iya. Satu e-sport, terima kasih udah mau datang ke studio juga ya. Benar. Sama-sama. Semoga makin sukses lah ke depannya di skena e-sportnya. Dan menginspirasi Dan nih ya. menginspirasi juga untuk teman-teman di E-sport rumah. apa gamer-gamer yang lain lah ya. Yang masih muda bibit-bibitnya nih ya. Ya udah, itu aja untuk Smart Gen kali ini. Jangan lupa tonton Smart Gen terus jam apa? Hari Minggu. Hari Minggu jam 5 sore. Ya udah, itu aja aku Ispan Aku Tika. dan satu e-sport pamit undur diri. Assalamualaikum.